Shalom. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini, 27 April 2021, tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Di bahasa Batak didok, Ibanado pardengganan pasayon akka dosata, alai dada holan dosata, tung dohot do dosa nisadok pertibion. Saudara yang terkasih, belakangan ini banyak kata-kata yang sepertinya mengekspresikan kesan damai. Sering terdengar dalam bahasa pergaulan atau di sosmed. Damai itu indah. Ini juga kata-kata atau tulisan spanduk yang sering kita lihat di pojokan jalan. Istilah damai juga seringkali kita gunakan saat berurusan dengan polisi untuk menghindari tilang, atau bahkan kita berdamai dengan sesama hanya karena untuk menghindari konflik semata dan untuk menyenangkan atau memenuhi keinginan semua pihak. Ini tentunya jauh dari pembawa damai dalam nas renungan kita pada hari ini. Pembawa damai dalam nas ini adalah Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai juru damai antara manusia dengan Allah. Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar aturan Allah yang menyebabkan hubungan manusia dengan Allah renggang. Damai yang diberikan Yesus bukan hanya dengan kata-kata, tetapi tindakan nyata, yaitu melalui kematiannya. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui pengorbanannya di kayu salib. Allah mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Melalui kelahirannya dalam dunia ini, manusia mendapatkan kesempatan untuk mengalami damai dengan Allah. Tidak ada lagi ketakutan akan penghakiman dan penghukuman. Tentu itu tidak terlepas dari kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah tidak hanya menciptakan tetapi juga memelihara kehidupan orang dengan kasih. Kasih Allah melampaui segalanya. Damai yang dibawa Yesus bukan hanya slogan, tetapi sebagai anugerah yang besar bagi semua orang, yaitu keselamatan yang kekal. Damai yang Yesus tawarkan memberikan sebuah jaminan yang pasti di tengah kehidupan ini. Dan jaminan manusia tidak binasa karena dosa yang sudah dilakukan. Untuk itu, marilah kita menerima Yesus sebagai juru damai dalam dunia ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan yang boleh kami dengarkan hari ini. Ajarkan kami untuk menyadari dan menerima Yesus Kristus sebagai pembawa damai di dunia ini. Berkati dan berikan kami kekuatan untuk melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.